Baik, minasang, kita melanjutkan ke nomor 48, masih tetap di Bumpo JLPTN 3, yaitu Nani-Nani Garu. Nah, sekarang kita minasang telah masuk ke bagian yang ke-6, yaitu Sojo, itu hayalan atau imajinasi. Yoso itu adalah ramalan. Nah, Garu ini masuk ke dalam Sojo, atau hayalan, atau ya imajinasi kita gitu. Nah, kata Garu ini minasang, ini kita gunakan untuk menyatakan sebuah ekspresi terhadap orang lain. Jadi nggak boleh ke diri kita sendiri. Jadi menyatakan sebuah ekspresi kayaknya dia seperti ini loh gitu. Berdasarkan apa yang kita lihat, kita amati, sepertinya dia ini begini loh gitu. Sepertinya dia mau ini loh gitu. Nah, jadi kita contohnya mau bilang gini. Ano koga kore o tabeta garu atau tabeta gatteru. Dia ingin makan ini gitu. Jadi kita nggak bisa bilang ano koga kore o tabetai. Dia pengen makan ini. Itu sesuatu hal, kalau kita mengatakan dia pengen makan ini, sesuatu hal yang pasti, menunjukkan sesuatu hal yang pasti. Nggak boleh. Karena firasat kita itu minasang belum tentu benar. Jadi kita bisa mengatakan sepertinya dia pengen makan ini. Berdasarkan apa yang kita amati. Dalam bahasa Jepang kita tidak bisa bilang kare wa atau ano koga kore o tabetai, dia pengen makan ini, nggak boleh. Tetapi kalau sudah kita tanya, mungkin boleh. Tetapi kalau hanya kita lihat, mungkin dia lihat di sini, lihat makanan kita bisa bilang, ano koga kore o tabeta gatteru, tabeta gatteru, tabeta garu. Jadi, tabeta gatteru. Atau kita mau bilang juga, sepertinya dia ketakutan gitu. Sepertinya dia ketakutan. Mungkin dia melihat-lihat seperti dia, atau nonton bioskop film hantu-hantu. Kare ga kwagatteru. Dia ketakutan gitu. Jadi pada saat seperti itu dalam bahasa Jepang kita bisa bilang dia sepertinya ketakutan. Menunjukkan perasaan atau kondisi orang lain berdasarkan apa yang kita lihat. Jadi di sini saya tulis nanito kanjite iru yoda, sepertinya merasakan sesuatu gitu. Atau hokano hito no yoso o yutoki ni tsukau, digunakan untuk mengekspresikan kondisi orang lain. Nah, minasang, cara pembuatannya kita menggunakan ikeoshi dan nakeoshi. Dan untuk ikeoshi kita bisa menghilangkan i-nya dan diikuti dengan garu. Bisa juga kata kerja tetapi menggunakan tai seperti tabetai, jadi tabeta garu. Nah, minasang, untuk kata garu ini sendiri juga nggak bisa digunakan di diri kita. Seperti yang saya katakan tadi, ini untuk orang lain. Watashi wa kore o tabeta gatteru. Sepertinya saya ingin makan ini. Itu okasi. Nggak cocok. Nah, contoh-contohnya adalah fushigi garu. Fushigi garu, fushigi itu aneh gitu. Sepertinya dia lagi aneh atau bertanya-tanya. Tanda kutip gitu. Samu garu. Samu garu, sepertinya dia kedinginan. Koa garu, ada janeng garu, ada hoshi garu. Pengecualian minasang, ini teman-teman harus hafal, ini nggak pernah digunakan suki garu, toka kirai garu, joujuja garu, heta garu. Ini tidak digunakan. Itu perlu diingat. Langsung kita lihat minasang ke rebung supaya lebih mengerti. Ichibang, kodomo wa omocha o hoshigatte imasu. Kodomo wa omocha o hoshigatte imasu. Tampaknya anak-anak itu ingin mainan gitu. Jadi kita ngelihat anak-anak itu gitu kan. Dia mungkin kita pergi ke supermarket atau ke tempat perbelanjaan, dia ngeliatin mainan aja gitu, mainan. Terus pasti kita bilang anak itu tampaknya ingin main-mainan gitu. Hai, nih bang. Jo-san, hajukasi garanai de kudasai. Jo-san, hajukasi garanai de kudasai. Jo, artinya, Jo, jangan malu-malu dong gitu. Jangan malu-malu dong. Jadi kalau di sini minasang kita lihat ini adalah bentuk daripada naide. Garu, naide-nya, jangannya berubah menjadi garanaide. Tolong jangan seperti malu-malu gitu. Jadi kalau kita translate dengan bahasa sederhana, Jo-san,
tolong jangan seperti malu-malu, atau kalau bahasa yang gampang dimengerti, Jo, jangan malu-malu dong gitu. Ayo main gitu. Mungkin kita ngajak seseorang main di tim kita, tapi kelihatannya masih malu-malu karena pertama sekali gitu. Sambang, kare wa watashi no koto o kawagatte iru no ka me o awaseo to mo shinai. Me o awaseo to mo shinai. Mungkin dia, kan kadang kita kalau melihat gitu teman-teman, kita melihat matanya gitu dan dibalas dengan melihat mata nggak sih? Itu artinya adalah me o awaseru. Jadi dia tampaknya takut kepadaku. Kare wa watashi no koto o kawagatte iru no ka? Tampaknya dia takut kepadaku, bahkan menatap mataku juga tidak mau. Mungkin dia kayaknya takut sama kita, jadi menatap mata kita aja dia nggak mau gitu. Yongbang, ano hito wa ii hito desu kara kawagaranai de kudasai. Kawagaranai de kudasai berasal dari kata kawaii. Kawagaranai de kudasai. Karena orang itu adalah baik, atau karena dia adalah orang baik, jadi jangan takut gitu. Hai minasan, sekian untuk kata garu. Jadi kata garu adalah untuk kita gunakan untuk orang lain, menunjukkan kondisi atau sepertinya atau tampaknya orang itu lagi bagaimana gitu, atau sedihkah, atau bahagiakah, atau pengen sesuatu kah gitu. Hai minasan, saya pengen banget teman-teman menulis apa aja di kolom komentar untuk buat saya semakin semangat buat YouTube ini. Hai minasan, terima kasih.